Beliau adalah kakak kandung dari teman sekamar saya waktu SMA. Yang baru diketahui bertahun-tahun kemudian. Lucu banget. Jadi teman saya namanya Okta Hendra Permana itu satu SMA, Ci. Satu kosan, sama-sama keterima di STAN. Di UNAN juga pernah sama-sama? Iya, pertama. Berarti kalau Pak Jokowi ngakunya dari awal, Pak Daum Lembongnya nggak bisa diperkarain dong, Bang? Oh iya itu. Kan sebenarnya sudah disebut berapa kali oleh Tom Lembong ya. Iya. Bahwa ada persetujuan dari Presiden, dan paling perlu diingat kalau konstruksi pasal 17 Undang-Undang Dasar, Menteri itu kan pembantu Presiden. Artinya seluruh kebijakan pemerintah Jalan pendukung pemerintah lah bilang. ya, Oh, awal-awal dibilang abolisi itu bukan berarti nggak salah loh, itu karena demi ketahanan politik dan kestabilan politik. Ada yang keliru nggak dari pemahaman itu deh? ya benar ya menurut saya, karena konstruksinya kan memang politik. Kemudian timbul persatuan amnesti ya. Nah, kalau sejarahnya itu sejarah pasti Romawi Yunani ya. Dulu ada 13 raja, seingat saya, kecil-kecil di Yunani itu memberontak terhadap raja yang paling besar ya, Kaisar gitu ya. Kalah 13 orang ini. Raja biasanya menghukum lawan-lawannya dengan pancung gitu ya. Tapi dia sadar kalau memancung 13 ini tidak akan menyelesaikan pemberontakan. Karena pengikutnya masih banyak, militan semua tuh pengikutnya. Jadi pilih Pak Presiden Prabowo juga mendapatkan amnesti dalam kasus PRRI ya. Seingat saya, tapi mungkin saja salah ya. Biasanya jadi nuansanya memang politis. Nuansanya politis. Begitu juga abolisi, to abolish ya, itu menghentikan, stopping power kata istilahnya ya. Karena sejarahnya memang gitu, terutama sejarah penghentian soal perbudakan itu mereka sebut itu, dan ketika mereka berseberangan tiba-tiba kasusnya naik gitu ya. Nah, kalau saya cerita itu selalu ini mirip cerita Thomas More ya, ketika dia menjadi the Lord of Chancellor ya, yang menjadi penasihat utama Raja Henry ke-8. Dia nggak setuju tuh dengan gagasan rajanya. Tapi kenapa tuh Bang? Bisa nggak abolisi ditolak sama orang? Ya nggak mungkin lah. Iya, mungkin nggak. Kayaknya karena gue udah yakin nih gue bakal menang banding nih. Iya kan, bayangkan kita akan masuk penjara nih. Iya, sehari pun di penjara tuh nggak enak ya. Pasti nggak enak. Tentu nggak ada orang yang menolak upaya khusus itu ya. Apalagi secara publik. Tom tidak perlu dulu yang pemberani, begitu masuk proses hukum nangis juga. Tapi dengan Tom Lembong ngegugat jaksaan juga itu kayaknya udah statement juga nggak sih? Gugat jaksanya kan? Perdata, hakimnya. Perdata ya. Juga apa? Belum tahu tuh, katanya mau menuntut balik hakim yang ngasih putusan 4,5 tahun. Itu mekanismenya gimana tuh Bang? Oh, dia melaporkan pidana atau apa? Aku juga belum. Kayaknya baru mau menuntut balik kata dia. Oke, kalau dia gugat perdata. Emang bisa dua-duanya, pidana perdata bisa? Selalu perbuatan melawan hukum itu kan bisa pidana dan perdata ya. Ekonomi paham satu sudah kena itu. Nah, kalau ekonomi kapitalis bisa dipidana, saya nggak terbayang negara yang bekerja sama dengan Amerika dalam bisnis ya. Kurang kapitalis apa Amerika? Iya, pelonggaran ekonomi kan kayak gini Bang. Kalau menurut kajian ekonomi ya, ada bersama ekonomi sebenarnya kan. Definisi kapitalisme itu kan kompetasinya udah luar biasa sekali nih. Sama lah kayak meritokrasi gitu kan. Arahnya tuh udah nggak sesuai dengan origin yang dibuat gitu, tanpa batas dengan memperkerjakan pekerja dengan nilai yang tidak sebanding. Nah, sederhananya kayak gitu. Itulah modus produksi kapitalisme, dan dia di pasar bebas dan bahkan di negara sosialis sekalipun gitu kan. Jadi sebenarnya dibilang ideologikal pun agak sulit karena kapitalisme itu hidup dimanapun. Nah, dari layer kata orang sering menyamaratakan kapitalisme itu kan free market. Padahal dilarang ke komunisme di sini kan. Nah, itu aneh betul. Tapi ini semua kayak kalau dari Mas Ferry ngeliatnya gimana untuk ini benar-benar mencoret membuat memperburuk keadaan dan kepercayaan orang-orang akan
penegak hukum, ya, peradilan terutama. Peradilan. Ya, saya pikir orang akan mempertanyakan itu dan agak putus asa ya melihat cara hukum bekerja ya. Iya. Normal itu kalau misalnya dari harus untungnya cuman sekian persen tiba-tiba melonjak jadi 1000% gitu, itu memang akan diselidiki. Ini kan wajar keuntungan, masa pebisnis tidak untung? Iya. Siapa yang mau bekerja kan? Rekanan. Cara aparat penegak hukum memaksakan bahwa itu menguntungkan orang lain tidak benar itu. Sama dengan bahwa tidak ditemukan mens rea tapi ada kelalaian, itu otak saya berontak gitu. Kenapa bisa logikanya berbenturan begitu? Karena bagi saya kelalaian adalah salah satu alat ukur niat jahat dalam tindak pidana kan. Nah ini tuh tidak terjadi penjelasan yang detail ya. Kalau dilanjutkan tuh bahasanya agak lebih Yunani ya. Actus non facit ya. Reum nitis mensit rea. Tidak, sesungguhnya bukan perbuatanlah yang jahat, tapi niatlah yang jahat. Jadi, saya tidak percaya dia Sebodoh itu. Nggak percaya saya. Berarti baik nih ya. Indikasi pertama, Fer, kasus ini super penting. Orang luar biasa penting. Coba bayangkan kalau hakim yang dipilih itu kan awalnya potensial loss negara segini gara-gara kelalaian administrasi ini. Ternyata ditemukan kemudian proyek itu sudah deal pakai whiteboard ini saja. Padahal ada whiteboard lain, ada kesengajaan dan Ada hengki-pengki ya hengki-pengkinya. Jadi kerugiannya menjadi konkret seketika. Jadi tidak boleh juga di negara maju sudah dibedakan. Tapi apa ada masalah dalam definisi? Nah, orang ekonomi dan orang pidana belum selesai itu. Ini tolong nanti dibantu untuk menerangkan ke publik juga. Belum selesai mereka soal kerugian negara. Ya itu tuh definisi. Sama kerugian kerugian keuangan negara dengan kerugian negara gitu ya. Kan dua di pasal 2 dan pasal 3. Jadi bukan namanya teh, bukannya ini bukan kopi, tapi air gula. Jadi gula itu penting. Waktu kapuah ya. Terus waktu dikalkulasiin juga kan bukan ada dibilang kenaikan harga. Itu putusan hakim itu aku mau nanya sekalian sama Bang Ferry. Aku berkali-kali tuh dengar putusan hakim itu, dia bilang harga 2016 terus Coca-Cola bukan karena kemampuan Coca-Colanya besar, lebih karena orang itu hanya satu sampel dari kelalaian. Jadi kalau dia bisa membuktikan bahwa produser Coca-Cola betul-betul lalai sehingga tutup botolnya bisa melukai orang, itu ingat kasus Pepsi yang sekarang di Netflix ya? Soal Pepsi iklan bahwa kalau dia beli Pepsi banyak maka suatu saat akan dapat pesawat F-16. Oh iya tahu. Terus ternyata ada yang beneran menang kan? Betulan menang, dia beli banyak Pepsi dan menang kan? Dia minta pesawat itu kepada Pepsi dan bertarung soal itu. Wow. Bayangkan orang kalau menjual